Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bitalabil ilmi wal ma'rifah wa wa'ada man talabahuma binaili ma talabah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila kafatil ummah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyir rahmah sayyidina wa maulana Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man ittaba'a sunnatah, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita panjatkan syukur kehadiratnya atas limpahan anugerah yang dicurahkan kepada kita, sehingga kita malam ini kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh dengan barakah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatur rabi'atu wal ishrun minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Hikmah yang ke-24 dari Al-Hikamil Ataiyah, berkata Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari rahimahullah, la tastagrib wuqu'al aqdar madumta fi hadhihi dar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqqun wasfuha wa wajibun na'tuha. Yang artinya, janganlah engkau merasa ganjil, merasa aneh akan terjadinya kekeruhan-kekeruhan selama engkau berada pada negeri dunia ini. Bahwasanya dunia itu tidaklah menimbulkan melainkan sesuatu yang berhak sifatnya dunia itu dan wajib sifat dunia itu. Itulah terjemah daripada hikmah yang ke-24 ini. Yang maksudnya adalah la ta'jab ma yaka'u bika aw li ghairik minal aqdar mimma la yuwafiqu maqsudak madumta bihadhihi dunya. Janganlah engkau merasa aneh, jangan heran sesuatu yang terjadi dengan engkau atau sesuatu yang terjadi bagi selain engkau daripada sesuatu yang keruh, maksudnya yang tidak sesuai dengan tujuan harapan engkau. Selama engkau masih berada di alam dunia ini, artinya apabila kita menemukan, menjumpai hal-hal yang tidak kita senangi, baik diri kita atau orang lain, hendaknya kita jangan aneh, jangan heran. Sebab kita hidup masih di alam dunia. Selama kita masih hidup di alam dunia ini, jangan merasa aneh terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan atau kehendak kita. Sihat itu kehendak kita,
semuaan. Ternyata datang penyakit. Jangan aneh, jangan heran, sebab ini hidup masih di dunia. Untung kita cari dalam usaha perdagangan kita, ternyata hasilnya rugi. Jangan aneh, jangan heran, karena kita hidup di alam dunia ini. Setiap hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita maksud, kita jangan aneh, jangan heran selama kita masih hidup di alam dunia, karena dunia ini adalah tempatnya kesusahan, bukan tempat kesenangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis yang panjang, ini dunia adalah negerinya bala. Ini dunia adalah negerinya susah payah. Tidak ada kesenangan-kesenangan yang tidak berakhir di dalam dunia ini. Jadi kalau ada kita mendengar berita-berita yang sakit, berita-berita yang menyeramkan, kada perlu aneh, karena ini dunia tempat yang seram, dunia tempat susah. Para ulama berkata, andai kata dalam dunia ini aku menemukan kesenangan, maka itu keberuntungan bagiku. Andai kata aku menemukan kesusahan, itu memang sudah namanya dunia itu susah. Kalau kita berdagang untung, laba, nah itu satu nikmat. Kalau berdagang bangkrut, itu memang wajar. Dunia tempatnya bangkrut. Jangan aneh mendengar ada orang bangkrut. Jangan aneh ada mendengar orang dirampok. Jangan aneh ada mendengar orang stroke. Jangan aneh ada mendengar macam-macam. Karena dunia ini memang tempat yang demikian. Tempat seperti itu, yang seperti itu. Yang aneh itu kalau kita mendengar ada orang hidup bahagia di dunia. Nah itu aneh. Ada orang yang senang hidup dalam dunia, itu aneh. Anehnya apa? Dia bisa senang di tempat yang susah, di tempat yang pasti berakhir ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu berkata, man talaba ma lam yukhlaq at'aba nafsah wa lam yurzaq. Barang siapa yang mencari sesuatu yang tidak diciptakan Allah, mencari sesuatu yang tidak dicipta Allah, dia akan menyusahkan dirinya sendiri dan tidak akan didapatkannya. Kenapa? Kada diulah. Orang yang mencari sesuatu yang kada dibikin, itu menyusahkan diri sendiri. Orang yang mencari barang nang kadada, itu maulah susah dan kada bakal dapat karena memang kadada. Faqila lahu wa madzak, dikatakan orang kepada Imam Ja'far Shadiq, apa itu? Apa itu yang tidak diciptakan Allah di dalam dunia ini? Beliau menjawab, ar-rahah, kelapangan, kebahagiaan, ketentraman, itu tidak diciptakan Allah di alam dunia ini. Ketentraman, kebahagiaan, ketenangan itu hanya di surga letaknya. Di dalam dunia ini kalau ada kesenangan-kesenangan tentu dibayar dengan mahal. Ada kenikmatan, kelezatan dibayar dengan mahal. Artinya apa? Susah payah kita mencari duit, susah payah kita mengumpulkan duit hanya untuk kenikmatan,
sesaat, kenikmatan sebentar. Nah, jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung banyak susahnya. Orang mencari duit sekian ratus ribu, susah payah. Tapi kalau untuk menghabiskan 100 ribu untuk bernyaman-nyaman sangat sedikit waktunya. Nah, jadi kenikmatan dunia ini hanya sesaat dan dibayar mahal. Kenikmatan, kelezatan, kelapangan, kebahagiaan yang sebenarnya itu hanya di surga. Allah tidak menciptakan di alam dunia ini. Jadi kalau kita hidup hendak belapang-lapang, itu di surga kayaknya. Di surga. Aku hidup hendak istirahat, hendak bertenang-tenang, kada kawa tenang, bisa bertambah sibuk. Kenapa? Karena Allah kadang menciptakan ketenangan di alam dunia ini. Allah kadang menciptakan kebahagiaan di alam dunia ini. Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi mengatakan talabur rahah fid dunia muhal. Kalau kita mencari kebahagiaan, kelapangan dalam dunia ini itu mustahil. Kenapa? Mencari yang tidak ada, mencari yang kadada, itu mustahil. Dunia tempat beban, tempat di mana kita mengabdi kepada Allah, bukan tempat bersenang-senang. Kita guring, nyaman, hari hujan, sampai orang azan subuh, bangun si nyamanan lagi guring itu hendak benar-benar harus. Cuma ini ada beban, ini dunia, kita masih dalam dunia. Kalau orang kada tahu disembahyang belukop aja dingin, ini sudah surga badahulunya, habis sudah surganya kayaknya kada ada lagi bisa-bisakannya di sini. Kalau orang-orang yang berakal, dia menyadari bahwa dunia ini adalah tempat beban, tempat susah payah, tempat di mana kita bercucuk tanam. Orang behuma betani, bercucuk tanam itu masa-masa yang paling susah, masa yang paling lapah. Iya, dalam dunia seperti itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi apabila kita melihat atau merasa sesuatu yang tidak senang, sesuatu yang menyedihkan, jangan aneh, karena ini dunia memang tempatnya demikian, tempatnya susah, tempatnya sedih, tempatnya sakit. Li'anna tajalliyatil jalaliyyata fiha aktsaru minat tajalliyatil jamaliyah. Karena tajalli yang bersifat jalal di dalam dunia ini lebih banyak daripada tajalli Allah yang bersifat jamal elok. Allah mempunyai dua sifat sebagaimana yang sudah kita tahu, ada sifat keindahan, ada sifat kebesaran. Nah, tajalli Allah dengan sifat-sifat kebesaran, keangkuhan ini dalam dunia lebih banyak. Makanya banyak tujuan kita yang kada tercapai, banyak tujuan kita yang kada tercapai. Kenapa? Karena Allah punya tajalli dengan keagungan kebesarannya. Sedangkan tajalli Allah yang bersifat indah, bersifat elok, itu hanya sedikit dalam dunia ini, hanya sedikit dalam dunia. Fal wajibu alaika an ta'rifallaha subhanahu bil jalali wal jamal, maka wajiblah atas engkau bahwa engkau mengenali Allah baik pada waktu jalal atau pada waktu jamal. Kita hendaknya mengenali Allah pada waktu di mana kita menemukan kesusahan, kesulitan, dan kita mengenali Allah pada waktu kita menemukan kenikmatan dan kesenangan. Wa idza kunta la ta'rifuhu illa bil jamal fa anta min jumlatil awam. Bila engkau itu tidak mengenal Allah hanya pada waktu keindahan, maka engkau berarti orang yang awam golongannya. Kita ini hanya ingat lawan Tuhan waktu senang, waktu dapat nikmat,
waktu tujuan kita berhasil, apa yang kita cita-citakan tercapai, di saat itu kita ingat lawan Allah, ma'rifat dengan Allah. Di waktu kita gagal, di waktu kita rugi, di waktu kita sakit, kita lupa kepada Allah. Ini kita berarti orang awam. Kalau ada orang yang tidak ma'rifat kepada Allah, baik pada waktu jala atau waktu jamal, ini lebih dari awam lagi rendahnya. Ada orang yang diberi nikmat oleh Allah, lupa kepada Allah, diberi sakit makin lupa lagi, ini di bawah awam lagi kedudukannya. Wal ma'rifatu fil jalal huwa husnul adab ma'allah subhanahu birridha wat taslim li'annahuma minal wahidil qahar. Ma'rifat pada kebesaran keagungan Allah itu adalah baiknya adab bersama dengan Allah dengan ridha dan pasrah kepadanya. Ridha itu ditandakan dengan mengucap alhamdulillah fi kulli hal. Dalam ilmu suluk, ridha ini kedudukan yang sangat tinggi. Mengucap alhamdulillah ala kulli hal. Dapat untung, alhamdulillah. Dapat rugi, alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Sakit, alhamdulillah. Ini orang yang duduk di makam ridha. Orang karena musibah kehilangan kendaraan sepeda motor. Sepeda motor mereka menjual hilang. Alhamdulillah. Napa ba alhamdulillah? Untung sepeda motorku hilang. Jaka anak biniku hilang nggak ya Pak? Jaka anak bini hilang, alahan pada sepeda motor itu. Anak bini ikam nyurang hilang. Alhamdulillah. Untung kada aku nang mati. Jika aku mati, tamat riwayat. Nah ini orang yang alhamdulillah fi kulli hal ini, yang mestinya kita berusaha untuk mencapai kedudukan itu dalam dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah ambatallahu ta'ala li ta'ifatin min ummati ajnihatan fayatirun min kuburihim idal jinan yasrahuna fiha wa yatana'amuna fiha kaifa sya'u fataqulu lahumul malaika hara'aitumul hisab fayaqulun ma ra'ayna hisaba fataqulu lahum hal juztumus sirat fayaqulun ma ra'ayna sirata fataqulu lahum hara'aitum jahannam fayaqulun ma ra'ayna syai'a." Rasulullah SAW bersabda, manakala kiamat terjadi, Allah memberikan sayap kepada sekelompok umatku, maka terbanglah mereka dengan sayap itu menuju surga. Mereka berlapang-lapang, bersenang-senang di surga itu semau mereka. Jadi begitu kiamat, dibangkit yang dalam kubur, Allah beri dia sayap, dengan itu terbang menuju surga. Sampai di surga bersenang-senang dengan nikmat surga. Ujar malaikat, hara'aitumul hisab, ikan masuk surga tadi dihisaplah ada. Pindah pendahuluan pada orang, sunyi lagi surga, datangannya sudah dihisapkah? Mereka menjawab, kami tidak melihat hisap. Kami tidak melihat razia, kada. Adakah kalian lewat titian siratal mustaqim? Mereka menjawab, kami tidak melihat titian siratal mustaqim. Apakah kalian melihat neraka jahanam? Mereka jawab, kami tidak melihat sesuatu. Fataqulul malaikah min ummati man antum. Kalian ini umat siapa? Jadi malaikat, umat siapa yang kada tahu dihisap, kada tahu di titian, kada tahu di jahanam, tak ada sampai ke surga. Min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Fataquluna syatnallah hadithuna ma kanat a'malukum fid dunya. Jadi malaikat padahal akan panglawan kami apa garang amalan ikam dalam dunia sehingga bisa terbang dari kubur langsung ke surga. Orang masih ada yang berjalan hanya menuju kubur ke padang mahsyar, ada yang dihisab, ada yang macam-macam. Apa amalan kalian dalam dunia? Fayaqulun khaslatani kanata fina babalagna hadhil manzilah bifadli rahmatillah. Dua perkara yang mana kami sampai kepada ini martabat dengan anugerah Allah. Fataqulu wa ma huwa, apa garang yang dua itu amalan ikam ya malaikat? Kunna idza khalawna nastahi an na'siyah wa narda bil yasir mimma kusima lana ila akhir hadis atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya dua amalan. Pertama, kami malu maksiat kepada Allah walaupun di tempat yang sunyi yang tidak ada manusia. Malu maksiat kepada Allah walaupun kami di tempat sunyi tidak ada orang. Yang kedua, kami ridha dengan apa yang diberikan Allah. Ridha. Apa yang ditetapkan Allah, apa yang dihukumkan Allah, apa yang diputuskan Allah, kami ridha. Nah, ini bab kita, ridha ini. Ridha orang yang selalu senyum batin dan zahirnya pikul lihal pada tiap-tiap keadaan. Para muhibbin rahimakumullah, jadi menghadapi sesuatu yang terjadi di dalam dunia yang kita masih hidup di atasnya itu, hendaknya kita bisa ridha tadi dengan sesuatu yang kita temui yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Ridha. Wa in kunta la tablughu maqamar ridha falzami sabra fa inna fi khairan katsira. Nah, jika engkau belum sampai kepada ridha itu, kadakawa kita ridha lagi. Orang barang ikam hilang, alhamdulillah, kadakawa lagi ke itu. Kada sanggup lagi. Falzami sabra, lazimilah sabar. Sabar ni la haula wala quwata illa billah. Orang jam dapat musibah la haula wala quwata, lama sebutannya la haula wala quwata illa billah. Artinya sakit cuma la haula. Sudahlah, sabar. Namun kita kada sanggup ke makam nang ridha tadi, ini kedudukan nang wajib kita duduki mau kada mau. Makam ridha, makam alhamdulillah, makam sabar, makam la haula wala quwata illa billah. Sayyidina Umar bin Khattab berkata bagi seorang laki-laki yang mendapat musibah, in sabarta madha amrullah wa kunta ma'jura wa in jazi'ta qadha amrullah wa kunta ma'zura. Ujar Sayyidina Umar kepada orang yang kena musibah, jikalau kamu sabar, itu sudah keputusan Allah, engkau dapat pahala. Jika engkau berkeluh kesah, itu keputusan Allah dan engkau mendapat dosa. Jadi imbah sabar ini dosa lagi gugurnya. Kalau kita kada bisa ridha, sabar ini. Sabar itu artinya biar aja muha kita masam, muha kita merangut. Nah, tetapi kita kadang mengeluhkan kepada orang lain. Kita kadang berkeluh kasah kepada orang lain. Kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah sakitnya parut, ya Allah sakitnya dada, sakitnya ini. Nah itu sabar.
tapi kadang mengeluhkan penyakit-penyakitnya, penderitaan hidupnya kepada orang lain. Kalau sudah kita menceritakan kesusahan-kesusahan kita kepada orang lain, nah ini sudah keluar daripada batas sabar ngarannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-25 dari Al-Hikam Athaiyah. Nah, pada malam hari ini kita kembali memperingati wafatnya salah satu aulia Allah, yaitu Al-Faqihul Muqaddam Al-Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dan pada malam ini kita membaca surat atau ayat 4 dan tahlil yang kita hadiahkan pahalanya kepada Al-Faqihul Muqaddam Al-Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi dan keluarga serta zuriat beliau, khususnya kaum muslimin pada umumnya, agar tujuannya Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat-derajat beliau itu di dalam surga, dan Allah mengembalikan kepada kita berkah ilmu, berkah amal ibadah mereka, Allah kembalikan kepada kita. Para muhibbin rahimakumullah, sekedar hanya untuk memberitahu, mungkin ada nang kada tahu Faqih Muqaddam itu. Nah, Faqih Muqaddam itu adalah seorang habib, artinya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang urutannya nomor 17 daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silsilah yang ke-17. Beliau ini sudah wafat 779 tahun yang lalu. Ngaran sidin Muhammad bin Ali, digelar Faqih Muqaddam. Faqih artinya seorang yang ahli fikih, Muqaddam yang terkemuka. Di masa itu beliau adalah seorang fuqaha, salah seorang fuqaha yang sangat terkemuka, yang begitu menguasai masalah-masalah fikih, sehingga beliau disebut Faqih Muqaddam. Dan beliau diminta oleh murid-muridnya untuk membangun mazhab sendiri. Ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Oleh pengikut Faqih Muqaddam diusul, pian ini sudah mampu seperti Imam Syafi'i, lebih baik kita maulah mazhab sendiri, mazhab Faqih Muqaddam. Tapi saran-saran itu ditolak oleh beliau. Beliau walaupun merasa sangat dalam sudah ilmunya, tetapi beliau masih merasa bahwa beliau adalah pengikut mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, beliau dikenal sebagai wali karena mencukupi syarat-syarat orang jadi wali. Dan karamat-karamat beliau itu banyak sekali, kada bisa dihitung. Karena fi kulli sa'atin min sa'atihi karamah, setiap saat, setiap jam daripada jam beliau adalah karamat. Beliau mundar mandir ke Sidratul Muntaha sampai 70 kali sehari. Sidratul Muntaha. Salah satu karamat beliau. Namun ada keramat yang paling istimewa dari beliau, yang keramat ini tidak dimiliki oleh wali-wali yang lain, yaitu adalah banyaknya aulia-aulia yang berasal dari keturunan beliau sampai hari kiamat nanti. Pada hari ini berapa banyak wali-wali di dunia yang berasal dari keturunan Faqih Muqaddam? Ada Al-Idrus, ada Al-Habsi, ada As-Saggaf, ada Al-Kaf, macam-macam. Di mana-mana semua itu adalah keturunan zuriat dari Faqih Muqaddam ini. Kita kenal dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tapi adalah zuriat beliau sampai sekarang yang ada.
kada diketahui dengan jelas. Nah, sedangkan zuriat dari Faqih Muqaddam sampai hari kiamat bertaburan di seluruh penjuru bumi, di mana-mana yang memegang wilayah kewalian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu karamat yang paling besar. Para muhibbin rahimakumullah, Faqih Muqaddam ini beliau dikatakan qutbu madar tarikah alawiyah, tokoh sentral tarikat habaib, tarikat alawiyah. Biasa tarikat Al-Qadiriyah itu pemimpinnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada tarikat Sammaniyah, pemimpinnya Samman Al-Madani. Nah, ada tarikah habaib, tarikah Bani Alawi atau tarikah Alawiyin, pemimpinnya adalah Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi tadi. Nah, kita di majelis kita ini banyak mengamalkan wirid-wirid yang berasal dari tarikah Faqih Muqaddam ini. Oleh karena itu kita memperingati wafatnya beliau dengan harapan itu bisa menumbuhkan kepada kita kegairahan, semangat untuk kembali mengamalkan apa-apa yang beliau ajarkan, baik itu berupa ilmu atau amaliyah kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada karamat daripada beliau yang disebutkan bahwa beliau ada mempunyai seorang pembantu. Pembantu beliau ini suatu hari berangkat ke Afrika. Berapa lama di Afrika, datang kabar kepada keluarganya bahwa pembantu Faqih Muqaddam itu meninggal dunia. Keluarga pembantu ini datang kepada Faqih Muqaddam mengabarkan, wahai Faqih, bakas pembantu pian dahulu itu mati di Afrika. Ini ada kabar. Fa'atraqa ra'sahu qalila. Faqih Muqaddam menundukkan kepalanya sesaat. Beliau menjawab, lam yamut, dia belum mati. Ujar keluarganya, di mana pian tahu belum mati? Ini kabar sudah ada nih mati. Ujar sidin, aku tadi sudah mengontrol ke surga, kada terdapat inya. Aku sudah mengontrol surga, kada ada pembantuku itu. Maka orang jadi pembantuku itu ahli surga, ujar sidin. Sudah kuliti surga, nang lantai 1, lantai 2, surga eksekutif, surga ekonomi, sudah kada ada pembantuku. Berapa lama kemudian muncul, kali hidup juga masih sekalinya. Nah, ini salah satu karamat daripada Faqih Muqaddam. Nah, jadi dengan cerita ini kita boleh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengamalkan ajaran beliau, wirid-wirid beliau, mencintai beliau dan zuriat beliau, kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang pembantu beliau itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, para muhibbin rahimakumullah, beliau ini meninggal dunia malam Jumat. Ada yang mengatakan hidup 30 bulan Zulhijjah tadi. Makanya biasa haulnya diperingati pada bulan Muharram, karena wafatnya 30 atau akhir daripada bulan Zulhijjah. Dan kubur beliau dikenal diziarahi di kota Tarim sana. Jadi kita bertahlil malam ini. Dengan tahlil ini mudah-mudahan derajat beliau lebih ditinggikan lagi di sisi Allah, dan kita seberataan mendapat berkah ilmunya, berkah amal ibadahnya. Demikian pula keluarga kita dan zuriat kita dan orang-orang yang kita cintai. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الفاتحة إلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وعظي وبلغ ما قرأناه وما حللناه وما ذبحناه وما فعلناه من أنواع الخيرات
بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك وحولك وقوتك هدية وزيادة ورحمة ناجلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ونوليها سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح كل أهل بيت الله وكل أدبار رسول الله وكل أدبار رسول الله وكل أصحاب رسول الله وكل أصحاب رسول الأكرمين وكل أصحاب رسول أجمعين والتابعين 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 بإحسان ليوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وإلى الروح وخصوصا إلى الروح الشيخ وخصوصا إلى الروح حبيب الأستاذ العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وولينا ومعلمينا وأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعف عنه واجعل جنة مسواه ومأواه. اللهم افتح لهم في قبورهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. اللهم افتح لهم في قبورهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. اللهم افتح لهم في قبورهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. اللهم رحمة ومغفرة وشفاعة ونعمة بهذه القبور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اذكر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم فرج أمة سيدنا محمد بحق محمد وآل محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Para muhibbin sekalian rahimakumullah, kita ucapkan terima kasih kepada para penyumbang donatur yang menyediakan hidangan pada malam hari ini, dan kita doakan agar mereka mendapat rezeki yang luas, yang halal, yang baik, dan keselamatan dunia dan akhirat. Dan kita doakan juga kepada kita-kita yang makan hidangan tersebut agar diberi Allah ilmu yang bermanfaat, diberi Allah kemudahan beramal saleh dan husnul khatimah. Faya ayyuhar rajun minhu syafa'atan sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.